Gitu ya, bahwa memang untuk cross border impor ini kan memang tadinya menjadi permasalahan utama, kemudian akhirnya sudah dirapihkan, sudah diatur oleh pemerintah Post melalui border permen, bukan ya, post border cross menjadi border. border ya. Ya, betul, dan sudah diarahkan menjadi border begitu Pak. Tapi kalau kita lihat Udah. ya sudah diarahkan melalui revisi Permendak yang terbaru begitu ya Pak. Nah, tapi kalau kita lihat di sini segera 2 minggu, punya waktu 2 minggu. ya, Tidak hanya Permendak, ada 8 kementerian atau lembaga. ya, Ada baik. Kemendak, ada SDM, ada Pertanian, ada Kominfo, ada Kesehatan, banyak. Ya, oke, baik. Nah, tapi di satu sisi begitu Pak, yang perlu dilakukan tentunya ya, untuk tadi kan Anda menyebutkan juga ada koordinasi-koordinasi juga yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak ini sendiri begitu untuk nanti ketika akhirnya memang sudah berjalan menjadi border impor, which is sebetulnya mungkin Anda sendiri juga melihat tidak terlalu banyak ancaman begitu ya dari border impor ini sendiri, tapi di satu sisi tetap bisa memajukan perdagangan dari masyarakat lokal begitu, dari pedagang lokal, produk-produk lokal sendiri begitu di tengah barang-barang impor yang masuk ini seperti apa Pak? Ya itu pertama kita kendalikan sehingga kalau impornya tidak membanjiri dengan murah-murah itu ya, karena ini kan ada apa namanya itu dengan ini itu pertama tadi. Yang kedua masuknya teknologi ya dengan penjualan online ini. Penjualan online ini juga dari luar langsung bisa ke konsumen. Nah, dari mana barangnya, pesannya apa langsung. Ya tentu kita juga kalah karena kita kan ada persyaratan, ada pajaknya, ada sertifikatnya, ada jaminan halalnya kalau makanan, ada BP POM-nya, ada garantinya, ada pelayanan produk jual dan lain-lain ya kan. Nah tapi kalau yang online ini langsung gitu, oleh karena itu kita tata. Misalnya online itu nanti dia boleh dari impor langsung, boleh tapi satu besarannya sekurang-kurangnya $100 gitu ya. Jadi kita kasih persyaratan. 2, dia harus punya izin edar yang memenuhi syarat. Kalau makanan ya ada sertifikat halalnya, kalau obat-obatan atau beauty harus ada izin BP POM-nya. Kalau elektronik harus ada jaminan SNI-nya, produk jualnya dan jadi kita samakan itu ya. Kemudian juga kita atur ada yang media sosial, ada yang social commerce, ada yang e-commerce, kita tata sedemikian rupa sehingga kalau ini masuk pun tidak mematikan UMKM kita, tidak mematikan usaha mikro, bahkan nambah. Harusnya bermanfaat untuk meningkatkan ekspor kita, bukan mematikan industri dalam negeri. Ini udah kita tata juga, sudah lahir Permendak 31 tahun 2023. Nah, itu apa Iva. Ya, ke depannya nanti siapa Pak yang akan mengatur begitu sehingga akhirnya tadi segala yang disampaikan oleh Anda Pak Zulhas begitu ya bisa harmonis karena yang terlibat ini cukup banyak begitu Pak instansinya. Ya, tentu Kemendak paling depan bertanggung jawab, Kemendak. Nanti akan dibikin Satgas. Satgasnya itu nanti ada dari Kemendak, ada dari Menteri Koperasi, ada dari Kominfo, ada dari kepolisian, ada dari kejaksaan, ada dari Bea Cukai, semua ada nanti di situ. Oke, baik. Terus tadi poin yang Anda akan sampaikan tadi Pak, poin yang ketiga seperti apa Pak Zulhas? Nah, yang ketiga, kita juga harus meningkatkan kemampuan UMKM kita, industri kita harus meningkatkan kemampuan mereka. Dari segi permodalan, bagaimana mesin-mesinnya, ya kalau mesinnya tahun 60 gimana bisa bersaing kan? Jadi mesin-mesin modernisasi, pembuatan modal, kemudian kemampuan SDM, kualitasnya, produktivitasnya dan seterusnya, ini juga harus kita tingkatkan sehingga kita produktivitas kita tidak kalah dengan barang-barang dari manapun. Kira-kira itu, Ipa. Oke, baik. Nah, kemudian tadi kan artinya regulasi juga semakin ditegaskan begitu Pak dari pemerintah. Tapi memang kita ketahui bahwa praktik dumping ini masih kerap terjadi begitu Pak ya, utamanya ketika menyasar pangsa pasar yang cukup besar seperti Indonesia. Nah, apakah seberapa yakin Anda tadi dengan kebijakan yang sudah dilakukan ini bisa mematahkan praktik dumping yang selama ini terjadi begitu Pak? Termasuk produk-produk ilegal. Ya. Banyak juga yang ilegal. Karena kita ini archipelago, banyak jalan-jalan tikus. Itu juga kita minta nanti semua pihak untuk tegas dalam memberantas impor-impor yang ilegal itu. Oke, baik. Nah, tadi berbicara terkait dengan praktik dumping begitu Pak, dengan aturan yang telah disediakan, dengan aturan yang semakin ditegaskan ini untuk bisa mematahkan praktik dumping yang terjadi seperti apa Pak?
Ya, tadi kita penegakan hukum, kemudian ada aturan-aturan, larangan-larangan tadi, kemudian juga kita masuk kepada apa namanya border ya. Nah nanti barang-barang yang bisa dijual model-model dumping seenaknya begitu, baju 5.000 nanti orang mati, nah itu kita atur, kan kita atur yang boleh, namanya positive list, Pak. Yang boleh impor nanti di online itu ada positive list itu tertentu, barangnya A, B, C, D, yang lain nggak boleh, gitu kira-kira. Jadi ada aturan-aturan yang kita buat nanti. Barang apa saja yang boleh dan barang sebagian besar yang tidak boleh, semua tidak boleh kecuali yang boleh 1, 2, 3 itu diatur. Ya. Oke, tapi sejauh ini untuk praktik dumping yang ditemukan begitu Pak oleh pemerintah ini memang apakah terfokus kepada industri tertentu atau kepada komoditas tertentu, Pak? Barang-barang sebagian besar itu barang-barang konsumen ya. Tadi yang sebut pakaian, mainan, beauty itu alat kecantikan, alas kaki, elektronik, obat-obatan ya, vitamin itu maksudnya. Jadi rata-rata memang yang konsumsi gitulah, yang konsumen itu. Terkait dengan industri tekstil ya Pak ya khususnya ini juga sangat menarik karena kondisinya sangat menantang begitu Pak. Disebutkan juga bahwa produk impor tekstil ini menjadi ancaman utama bagi industri tekstil di tanah air. Tapi mungkin koordinasi atau langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah baik dari Kemendak, mungkin koordinasi juga dengan Kemenperin begitu untuk memajukan dan juga menjaga industri tekstil ini bisa berkembang dan terus survive begitu di tanah air seperti apa Pak? Ya, pertama tadi kita selama ini dibanjiri barang-barang impor ya yang prosedurnya banyak yang tidak tepat. Yang kedua juga kita dibanjiri produk-produk yang ilegal. Ya, pakaian bekas itu kan tidak boleh gitu. Tapi itu juga banyak sekali. Sudah hampir 20% pasar-pasar UMKM kita itu dikuasai udah dibanjiri oleh produk ilegal itu ya. Nah, kemudian dengan perkembangan teknologi pemasaran yang digital sekarang ini ya, barang di luar langsung ke rumah-rumah masing-masing itu juga menjadi pukulan berat. Oleh karena itu ini semua kita tata. Kita tata yang media sosial, yang social commerce kita atur, yang kemudian menjadi e-commerce juga kita atur ya. Kita tidak melarang tapi kita menata agar tidak mengganggu industri dalam negeri, tidak mengganggu UMKM kita. Ini kita berharap ya perkembangan teknologi itu bisa membantu kita untuk mengembangkan ekspor kita. Itu mestinya bukan menghancurkan industri dalam negeri. Apalagi dengan yang sampaikan Pak Presiden predatory pricing itu juga kan merusak kita.